Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rama. Saya kelas 11 BDP. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas administrasi transaksi yang dibimbing oleh Bu Mulyani. Materi yang pertama adalah jenis-jenis transaksi berdasarkan ruang lingkupnya. Terdiri dari A. Transaksi internal. Transaksi internal adalah jenis transaksi yang melibatkan pihak internal atau dalam suatu perusahaan yang tidak berhubungan dengan baik dengan pihak luar. Bukti pencatatan transaksi ini biasanya menggunakan memo. Bukti transaksi internal lainnya adalah 1. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Yang kedua, bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Contoh transaksi internal: 1. Pembayaran gaji pegawai. 2. Penggunaan perlengkapan perusahaan. 3. Pemanfaatan nilai guna mesin. Yang kedua, transaksi internal. Transaksi internal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan seperti transaksi pembelian utang piutang dan sebagainya. Bukti-bukti transaksi eksternal adalah faktur atau invoice, 2. Kwitansi, 3. Nota, 4. Nota debit, 5. Nota kredit, 6. Cek, 7. Biljet giro, 8. Rekening koran, dan 9. Bukti setoran bank. Contoh transaksi bisnis eksternal adalah 1. Pembelian bahan baku produk. 2. Pembelian perlengkapan untuk menjalankan usaha. 3. Pembayaran untuk sewa gedung. 4. Pembelian tempat usaha. Jenis-jenis transaksi berdasarkan bidang yang dipengaruhinya terdiri dari A. Transaksi modal adalah transaksi yang mempengaruhi modal suatu perusahaan, baik bertambah maupun berkurang. Contoh dari transaksi modal adalah 1. Penyerahan investasi atau modal pemilik perusahaan. 2. Penanaman investasi atau modal dari investor. 3. Pengambilan dana oleh pemilik perusahaan yang disebut juga prive atau drawing. 4. Pembayaran gaji pegawai perusahaan. 5. Pembayaran biaya rutin seperti biaya listrik, telepon, air, dan lain-lain. Yang B. Transaksi usaha. Transaksi usaha adalah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Contoh transaksi usaha yang dilakukan perusahaan: 1. Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari operasional. 2. Penjualan barang dagangan baik tunai maupun kredit. 3. Pembelian bahan baku untuk produksi. 4. Pendapatan yang belum diterima atau piutang. 5. Pendapatan yang diterima di awal atau di muka. Oke, cukup sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.